Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang tengah mencari ketenangan dan cahaya di tengah hiruk-pikuk dunia. Hari ini saya akan membagikan rahasia terdalam dari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebuah lafaz ilahi yang mampu menembus lapisan batin, menghadirkan ketenangan dan membuka pintu kesadaran yang jarang bisa dirasakan. Bayangkan hanya dalam beberapa menit keheningan, energi ilahi dapat mengalir melalui napas, menembus pikiran, dan menyentuh inti jiwa Anda. Video ini bukan sekadar teori, tetapi pengalaman yang bisa membangkitkan resonansi batin yang selama ini tersembunyi. Sebelum kita memulai perjalanan spiritual ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan tuliskan komentar Anda di bawah. Pengalaman, pertanyaan, atau perasaan yang muncul saat menonton. Interaksi Anda akan membantu kita membangun komunitas pencari cahaya yang semakin kuat dan saling menginspirasi. Mari kita mulai dan rasakan kehadiran ilahi yang menunggu di dalam setiap kata dan napas. Bab 1. Pintu pertama menuju keheningan jiwa. Di antara riuhnya dunia yang tak pernah berhenti bergerak, terdapat ruang yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berani menutup mata dan mendengar bisikan hati. Di sanalah muncul satu nama ilahi yang memiliki kekuatan untuk menembus kabut kesadaran. Ya Hayyu Ya Qayyum. Namun rahasia ini tidaklah kasat mata, karena ia hanya mengalir bagi jiwa yang mampu menahan diri dari hiruk-pikuk dunia, yang sanggup hadir dalam kesunyian yang menakutkan sekaligus menenangkan. Seolah dunia luar menjadi bayangan, dan hanya getaran batin yang nyata, yang mengundang setiap lapisan diri untuk meresap ke dalam kedalaman hakikat yang selama ini tersembunyi. Membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekadar mengulang lafaz. Ia adalah perjalanan ke inti eksistensi, di mana setiap huruf seakan menyalakan lilin dalam kegelapan yang tidak terlihat. Tubuh dan napas menjadi medium getaran ilahi, menyatu dengan denyut alam semesta yang lebih luas dari ruang dan waktu. Dalam kondisi tertentu, saat jiwa benar-benar hening, kata-kata ini beresonansi dengan inti kehidupan, memunculkan kesadaran yang jarang disentuh oleh pikiran biasa. Di momen itu, seakan pintu menuju dimensi lain terbuka perlahan, memperlihatkan tabir rahasia yang selama ini hanya disinggahi oleh para wali dan orang-orang yang menapaki jalan ma'rifat. Keheningan yang mendalam bukan sekadar diam fisik, melainkan ketenangan yang menembus hingga ke setiap sel, hingga sumsum tulang, terasa bergetar mengikuti ritme zikir. Saat napas diselaraskan dengan pengucapan, dan hati terbuka menerima setiap denyut energi yang mengalir, Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi lebih dari kata. Ia menjadi energi hidup yang membimbing, meneguhkan, dan kadang menakutkan dalam intensitasnya. Ada rasa hening yang menimbulkan kesadaran bahwa kehidupan nyata bukanlah apa yang terlihat di permukaan, melainkan gelombang halus yang menembus setiap lapisan eksistensi. Mereka yang pertama kali merasakan getaran ini kerap terkejut, karena zikir ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga mengguncang. Ada bagian dalam diri yang seolah dicerminkan, diungkap dan dihadapkan pada kerapuhan yang sering ditutupi. Rahasia membaca Ya Hayyu Ya Qayyum dalam keadaan tertentu adalah keberanian untuk menatap sisi gelap diri sendiri, menerima bayangan sebelum cahaya benar-benar menyala. Disinilah letak misteri yang menantang rasa penasaran. Setiap orang bisa melafalkannya, tetapi hanya hati yang berani dan jiwa yang siap yang dapat merasakan kekuatannya yang paling murni. Akhirnya, zikir ini mengajarkan satu hal yang jarang disadari. Dunia luar hanyalah pantulan dari dunia batin. Ketika jiwa berhasil menyingkap tabir kesadaran, setiap huruf yang diucapkan menjadi kunci, membuka pintu yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Energi halus yang muncul tidak bisa diukur atau dijelaskan dengan logika biasa, ia hanya bisa dirasakan, diserap, dan direnungkan. Dan disitulah misteri pertama dari Ya Hayyu Ya Qayyum, bahwa rahasia terbesar bukanlah pada lisan yang mengucap, tetapi pada hati yang menerima, pada jiwa yang siap menyelami kedalaman tanpa batas dari keberadaan ilahi. Bab 2. Keadaan khusus yang membuka dimensi lain. Ada saat-saat tertentu ketika dunia luar terasa terlalu keras,
sementara dunia batin seperti menunggu sinyal yang jarang datang. Di detik-detik itu, Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi jembatan yang menghubungkan ruang kesadaran dengan alam yang tak terlihat. Keadaan khusus ini bukan sekadar waktu atau tempat, melainkan kesadaran yang hening dan penuh penerimaan. Saat jiwa berada di ambang sunyi yang mendalam, setiap pengucapan zikir menjadi gema yang menembus batas fisik, membawa getaran energi ilahi ke lapisan terdalam diri yang jarang dijamah oleh pikiran sehari-hari. Dalam keadaan ini, tubuh seolah menjadi antena yang menangkap getaran halus dari alam semesta. Napas yang tenang, jantung yang seakan menahan diri, dan rasa hadir yang utuh membuka jalur bagi energi yang tak kasat mata. Setiap huruf yang dilafalkan bukan hanya suara, melainkan pulsa kehidupan yang menghubungkan eksistensi manusia dengan yang maha hidup. Rahasia membaca zikir ini adalah kemampuan menunggu, kemampuan diam dalam ruang hening yang sering dianggap sepi, padahal sesungguhnya penuh dengan sinyal yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih dan jiwa yang terbuka. Mereka yang mencoba memahami zikir ini tanpa memasuki keadaan khusus kerap merasa kosong atau tidak merasakan apapun. Energi ilahi menuntut ketulusan dan kesiapan, bukan sekadar pengulangan mekanis. Ada rasa halus yang menandai dimulainya resonansi, hangat yang perlahan menjalar dari pusat dada, getaran di tulang belakang, atau desah ringan yang muncul di antara napas. Semua sensasi ini adalah tanda bahwa zikir tidak lagi sekadar kata, tetapi medium bagi dimensi lain untuk menyentuh kesadaran, menghadirkan pengalaman yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Keadaan khusus ini juga menuntut keberanian untuk menghadapi kekosongan. Dalam sunyi, jiwa menemukan bayangan-bayangan yang selama ini disembunyikan, ketakutan yang tak diakui, dan rahasia terdalam yang jarang disentuh. Namun, di tengah kegelapan itu, Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi cahaya yang tak menyilaukan, melainkan membimbing langkah-langkah batin menuju pemahaman yang lebih tinggi. Zikir ini membuka mata batin, menyingkap tabir antara dunia nyata dan dunia hakiki, menunjukkan bahwa eksistensi manusia jauh lebih luas daripada yang terlihat oleh mata fisik. Akhirnya, mereka yang bersabar dan hadir sepenuhnya dalam keadaan ini akan merasakan satu hal yang membingungkan, sekaligus menenangkan. Waktu terasa melambat dan setiap sel tubuh seakan menari mengikuti gelombang kehidupan yang lebih tinggi. Rahasia terbesar bukan pada pengucapan yang sempurna, tetapi pada kemampuan jiwa untuk menempatkan diri dalam kondisi di mana zikir bisa benar-benar hidup. Inilah inti dari bab kedua, bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum bukan hanya nama, melainkan pengalaman langsung dari kehadiran ilahi. Hadir hanya bagi mereka yang berani memasuki keheningan dan menerima setiap getaran yang datang. Bab 3. Getaran yang menembus lapisan batin. Saat jiwa benar-benar hadir dalam keheningan, Ya Hayyu Ya Qayyum mulai menebarkan getaran yang tak bisa dilihat, namun terasa hingga ke inti keberadaan. Getaran ini berbeda dari sensasi biasa. Ia bukan sekadar energi yang lewat, melainkan resonansi yang menyingkap lapisan terdalam diri. Tubuh seolah menjadi instrumen halus, di mana setiap sel beresonansi mengikuti frekuensi ilahi. Sementara pikiran yang biasanya gaduh mulai menyingkir, memberi ruang bagi cahaya yang jarang disadari untuk memasuki kesadaran. Di momen ini, zikir bukan lagi suara, melainkan getaran hidup yang mengubah cara jiwa melihat dirinya sendiri. Banyak orang mengira bahwa membaca Ya Hayyu Ya Qayyum hanyalah pengulangan lisan. Padahal rahasia sesungguhnya terletak pada kualitas hadir dan kesadaran yang mengikuti setiap pengucapan. Energi yang muncul tidak bisa dipaksakan. Ia memilih mereka yang sabar dan mau menyelami ruang batin tanpa tergesa-gesa. Ada detik-detik di mana tubuh terasa ringan, pikiran seakan melayang, dan hati mengalami kesadaran baru yang sulit dijelaskan. Getaran ini membawa penglihatan batin yang samar tapi kuat, menyingkap rahasia eksistensi yang selama ini tersembunyi di balik bayangan dunia. Zikir dalam keadaan ini juga memiliki kemampuan untuk menembus luka dan kepedihan yang tersimpan lama. Setiap huruf yang diucapkan menembus lapisan trauma, rasa takut dan kegelisahan, membebaskan jiwa dari beban yang tidak terlihat. Namun proses ini tidak selalu nyaman. Getaran yang menembus terkadang mengguncang,
memaksa hati dan pikiran untuk menghadapi kerapuhan yang selama ini ditutupi. Disinilah letak misteri zikir. Ia menenangkan sekaligus mengguncang, memberi cahaya yang lembut, tapi tak bisa dihindari bagi mereka yang benar-benar hadir. Keajaiban lainnya adalah bahwa getaran ini membuka ruang bagi intuisi yang selama ini terpendam. Jiwa mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, menghadirkan pemahaman mendalam tentang kehidupan, takdir, dan peran setiap individu dalam aliran kosmik. Setiap napas yang diiringi zikir menjadi jembatan antara kesadaran duniawi dan kesadaran ilahi, menciptakan pengalaman di mana waktu seolah berhenti dan setiap momen menjadi abadi. Bagi yang memahami getaran ini, hidup tidak lagi sekadar pengalaman fisik, tetapi perjalanan menuju inti hakikat. Akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum bukan hanya nama ilahi untuk diucapkan, tetapi getaran hidup yang mengundang jiwa masuk ke ruang di mana dunia dan akhirat bertemu. Rahasia terbesar tidak ditemukan dalam teknik atau ritual, tetapi dalam kemampuan untuk hadir sepenuhnya, merasakan setiap getaran, dan membiarkan energi ilahi menembus hingga ke inti diri. Dan hanya mereka yang bersedia menghadapi kesunyian, keberanian, dan ketulusan yang akan merasakan getaran ini sepenuhnya. Getaran yang membuka mata batin dan membimbing langkah menuju kesadaran sejati. Bab 4. Napas yang menjadi jembatan ilahi. Dalam setiap detik keheningan, napas menjadi lebih dari sekadar mekanisme hidup. Ia berubah menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan rahasia ilahi. Saat membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, napas bukan hanya mengalirkan udara, tetapi juga energi yang menyentuh lapisan terdalam diri, menembus ruang yang selama ini tertutup oleh kegelisahan dan kesibukan dunia. Dalam keadaan tertentu, ketika napas benar-benar disadari dan setiap hembusan diarahkan dengan kesadaran penuh, zikir ini mulai mengalir seperti sungai cahaya yang membasahi seluruh lapisan jiwa, membangkitkan getaran yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Ada keindahan yang menakutkan dalam setiap napas yang diarahkan ke zikir ini. Ia menuntut ketelitian dan kesabaran, karena jika terlewat sedikit saja, energi halus yang muncul bisa teredam oleh pikiran atau keraguan. Namun ketika selaras, napas menjadi resonator yang menyalurkan getaran ilahi hingga ke titik-titik yang jarang dijamah dalam tubuh dan jiwa. Sensasi ini muncul sebagai kombinasi kehangatan, getaran halus di tulang belakang, dan rasa hening yang terasa seperti ruang tak bertepi. Di momen itu, waktu terasa melambat dan jiwa menyadari bahwa ada dimensi yang lebih tinggi dari pengalaman duniawi yang selama ini dianggap nyata. Napas yang diselaraskan dengan zikir juga membuka pemahaman tentang hubungan antara kehidupan dan kesadaran. Setiap tarikan dan hembusan menjadi simbol interaksi antara manusia dan yang maha hidup, antara eksistensi yang fana dan yang abadi. Ketika hati benar-benar hadir, zikir tidak lagi terasa sebagai ucapan, tetapi sebagai pengalaman langsung dari kehadiran ilahi. Energi yang mengalir melalui napas ini menuntun jiwa ke tingkat kesadaran, di mana setiap pikiran dan perasaan menjadi cerminan dari realitas yang lebih tinggi, memperlihatkan kerapuhan dan keagungan sekaligus. Namun, napas ini bukan sekadar praktik mekanis. Ia adalah undangan untuk hadir sepenuhnya dalam keheningan yang menggetarkan. Mereka yang terburu-buru atau membaca tanpa kesadaran hanya merasakan suara kosong, tanpa getaran yang menembus. Rahasia Ya Hayyu Ya Qayyum adalah bahwa setiap energi ilahi memilih untuk mengalir ke hati yang tulus dan jiwa yang siap. Napas menjadi sarana untuk menghadirkan kesiapan itu, menghubungkan dimensi batin dengan dimensi ilahi, dan membuka tabir yang selama ini menutup mata batin dari pengalaman langsung kehadiran Tuhan. Akhirnya, bab ini menunjukkan satu kebenaran yang tak bisa dihindari, bahwa dalam napas yang sadar, zikir menjadi hidup, energi menjadi nyata, dan jiwa menemukan dimensi yang selama ini tersembunyi. Ya Hayyu Ya Qayyum bukan lagi sekadar nama untuk diucapkan, tetapi resonansi yang menuntun manusia pada pengalaman mistis yang jarang bisa digapai tanpa ketulusan, kesabaran, dan keberanian menghadapi keheningan. Dan bagi mereka yang memahami rahasia ini,
setiap napas menjadi pintu ke dunia yang tak terlihat, tempat di mana cahaya ilahi menembus hingga ke inti keberadaan. Bab 5. Energi halus yang menggetarkan jiwa. Dalam kesunyian yang mendalam, Ya Hayyu Ya Qayyum mulai menyalurkan energi halus yang tak bisa diukur atau dijelaskan oleh logika. Energi ini berbeda dengan kekuatan duniawi. Ia adalah getaran yang menembus lapisan batin, mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran manusia. Saat zikir ini diucapkan dalam keadaan tertentu, jiwa mulai merasakan ada aliran yang lebih besar, seakan hidup tidak lagi berada dalam genggaman waktu biasa, melainkan dalam dimensi di mana setiap atom dan setiap napas bersatu dengan getaran ilahi. Sensasi yang muncul kadang begitu halus sehingga hampir tak terasa, namun bagi hati yang peka, ia bisa mengguncang seluruh sistem kesadaran. Ada rasa hangat yang menyebar dari pusat dada, ada getaran yang naik dan turun sepanjang tulang belakang, dan ada bisikan lembut yang seakan berasal dari ruang hampa di antara dunia nyata dan dunia batin. Getaran ini bukan sekadar sensasi fisik, melainkan bahasa ilahi yang berbicara tanpa kata, memaksa jiwa untuk mendengar, menerima, dan merenungkan makna keberadaan yang sesungguhnya. Energi halus ini juga memiliki kemampuan untuk menyingkap kerapuhan yang selama ini tersembunyi. Ketakutan, kecemasan, dan luka batin yang telah lama terpendam mulai muncul ke permukaan, tidak untuk menyakiti, tetapi untuk dibersihkan dan diangkat oleh getaran zikir. Dalam proses ini, jiwa belajar menghadapi bayangannya sendiri, menemukan keseimbangan antara cahaya dan gelap, dan merasakan ketenangan yang lahir dari pengakuan akan keterbatasan diri sekaligus kebesaran yang menyelimuti setiap eksistensi. Keajaiban energi ini adalah kemampuannya untuk membuka ruang bagi intuisi dan kesadaran yang lebih tinggi. Mereka yang hadir sepenuhnya dalam pengalaman ini mulai merasakan koneksi dengan alam semesta, seolah batas antara diri sendiri dan realitas yang lebih besar mulai memudar. Dalam keadaan tertentu, zikir bukan lagi sekadar ucapan, tetapi medium yang menuntun jiwa masuk ke ruang di mana waktu dan ruang kehilangan makna, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk menyelami hakikat ilahi. Akhirnya, bab ini menegaskan satu rahasia yang jarang diungkap. Energi halus yang dihasilkan oleh Ya Hayyu, Ya Qayyum tidak dapat dipaksakan. Ia hanya hadir bagi jiwa yang siap, bagi hati yang tulus, dan bagi pikiran yang mampu menepi dari dunia luar. Dan bagi mereka yang bersedia merasakan getaran ini, setiap pengucapan menjadi pengalaman mistis yang mengubah persepsi, membuka kesadaran, dan menuntun pada pemahaman bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat, tetapi tentang resonansi yang menembus seluruh keberadaan. Bab 6. Titik hening di antara detik waktu. Di antara detik yang terus berlalu, ada ruang hening yang jarang disadari, tempat di mana Ya Hayyu Ya Qayyum mampu menembus kesadaran dengan intensitas yang luar biasa. Titik hening ini bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan keadaan di mana seluruh pikiran, keinginan, dan kecemasan mereda, memberi ruang bagi energi ilahi untuk mengalir tanpa hambatan. Saat jiwa berhasil menapaki titik ini, setiap huruf yang diucapkan berubah menjadi gelombang cahaya yang menembus lapisan terdalam diri, menghubungkan manusia dengan realitas yang tidak terlihat namun nyata adanya. Titik hening ini memiliki kekuatan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi dalam setiap napas dan denyut jantung. Bagi mereka yang terbiasa hadir sepenuhnya, momen ini membawa kesadaran bahwa waktu hanyalah ilusi, dan setiap detik bisa menjadi pintu menuju dimensi lain. Zikir yang dilakukan di titik hening bukan sekadar ritual, tetapi pengalaman hidup yang mempertemukan energi manusia dengan gelombang kosmik, menciptakan resonansi yang mampu mengubah persepsi, membuka mata batin, dan menghadirkan rasa kagum yang mendalam terhadap ciptaan ilahi. Di titik hening, tubuh pun mulai merespons getaran halus yang mengalir. Tulang belakang terasa seperti aliran sungai cahaya, tangan dan kaki menjadi medium energi yang lembut namun kuat, dan pusat dada seperti api kecil yang menyalakan kesadaran yang selama ini tertutup. Setiap napas menjadi bagian dari ritme kosmik
Dan setiap pengucapan Ya Hayyu Ya Qayyum menggetarkan lapisan terdalam diri dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Pengalaman ini memaksa jiwa untuk menyerahkan diri, meninggalkan ego, dan menyatu dengan keabadian yang tersembunyi di balik kehidupan duniawi. Titik hening juga menuntun manusia menghadapi ketidakpastian yang selama ini menakutkan. Dalam keheningan, bayangan batin muncul, keraguan, kesedihan, dan ketakutan yang selama ini disembunyikan. Namun zikir menjadi cahaya yang menuntun, bukan untuk menghilangkan bayangan, melainkan untuk memperlihatkan bahwa cahaya dan gelap harus ada bersamaan agar kesadaran bisa menyeluruh. Dalam pengalaman ini, jiwa belajar menerima setiap fragmen diri, menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan, dan merasakan kebesaran yang melampaui batasan manusia biasa. Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa titik hening bukan sekadar momen kosong, melainkan jendela ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi kunci untuk memasuki ruang ini, tetapi hanya bisa bekerja bagi mereka yang mau hadir sepenuhnya, menghadapi kesunyian, dan membuka hati tanpa syarat. Dan bagi jiwa yang berani menapaki titik hening ini, setiap detik berubah menjadi pengalaman mistis yang menghubungkan manusia dengan inti keberadaan, membuka rahasia ilahi, dan menegaskan bahwa hidup sejati adalah tentang kehadiran penuh di setiap momen yang paling hening sekalipun. Bab 7. Menyentuh cahaya yang tak terlihat. Ada cahaya yang jarang bisa disentuh oleh mata manusia, sebuah pancaran yang tidak berasal dari sumber fisik, melainkan dari inti kehidupan itu sendiri. Saat membaca Ya Hayyu Ya Qayyum dalam keadaan tertentu, cahaya ini mulai hadir, lembut namun menembus hingga ke lapisan terdalam batin. Ia bukan cahaya yang membuat mata silau, melainkan cahaya yang menembus jiwa, membuka tabir kesadaran yang selama ini tertutup oleh rutinitas dan kebisingan dunia. Di momen ini, pengalaman spiritual menjadi begitu nyata, seakan seluruh eksistensi manusia beresonansi dengan gelombang yang lebih tinggi daripada yang bisa dijangkau logika. Menyentuh cahaya ini memerlukan ketenangan yang jarang dipahami, karena setiap gangguan pikiran dapat memecah resonansi yang halus. Napas, hati, dan lisan harus selaras. Setiap getaran harus mengalir tanpa terhalang. Dalam keadaan ini, zikir bukan lagi sekadar lafaz, tetapi medium energi yang menembus ruang batin, menghubungkan manusia dengan rahasia ilahi yang tersembunyi. Banyak orang yang mencoba mencapai pengalaman ini tanpa kesadaran penuh, namun cahaya tetap menunggu, hanya menyentuh mereka yang hadir dengan totalitas, yang berani menyerahkan diri pada keheningan dan getaran yang tak terlihat. Cahaya yang muncul dari zikir ini juga membawa transformasi yang lembut namun mendalam. Ia mulai menyingkap lapisan ketakutan, kesedihan, dan kecemasan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan. Setiap huruf yang diucapkan menjadi resonansi yang menembus inti batin, membuka ruang bagi kesadaran baru yang jarang dialami. Ada perasaan seolah seluruh tubuh dan jiwa menjadi transparan, dan setiap getaran menjadi cermin dari kehadiran ilahi yang tanpa batas. Disinilah rahasia zikir ini. Cahaya tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa dirasakan ketika jiwa benar-benar siap. Lebih jauh lagi, cahaya ini menuntun jiwa pada kesadaran akan interkoneksi kehidupan. Segala sesuatu terasa bersatu, dari getaran tubuh sendiri hingga aliran energi alam semesta. Setiap napas yang diiringi pengucapan zikir menjadi sarana penghubung, menyelaraskan manusia dengan ritme kosmik yang tersembunyi. Dalam momen itu, batas antara diri dan ilahi mulai memudar, dan jiwa merasakan ketenangan yang melampaui penjelasan verbal. Pengalaman ini membawa kesadaran bahwa kehidupan tidak hanya tentang materi atau ruang fisik, tetapi tentang resonansi yang menghidupkan seluruh eksistensi. Akhirnya, bab ini menegaskan satu rahasia penting. Cahaya yang tak terlihat adalah hadiah bagi mereka yang berani menyingkap tabir batin. Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekadar nama yang diucapkan, tetapi medium yang menyalurkan cahaya ilahi ke dalam jiwa yang siap. Dan bagi mereka yang berani merasakan, setiap getaran menjadi pengalaman mistis yang membuka mata batin, mengajarkan bahwa keberadaan sejati bukan di dunia luar,
melainkan di dalam ruang hening dan cahaya yang menyelimuti jiwa. Bab 8, hening yang mengungkap rahasia tersembunyi. Hening bukan sekadar ketiadaan suara, ia adalah ruang sakral di mana Ya Hayyu, Ya Qayyum mulai menembus batas kesadaran manusia. Dalam keheningan ini, setiap huruf yang diucapkan tidak lagi terdengar sebagai bunyi, tetapi sebagai gelombang yang menembus lapisan batin, membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Banyak orang mencari kedamaian di luar diri, padahal rahasia terdalam hanya bisa ditemukan ketika hati berhenti bergerak, ketika jiwa benar-benar hadir, dan ketika setiap pikiran melepaskan diri dari hiruk-pikuk duniawi. Keheningan ini memunculkan sensasi yang sulit dijelaskan. Ada rasa hangat yang merambat di sepanjang tulang belakang, ada detak jantung yang seakan mengikuti ritme alam semesta, dan ada desiran halus yang mengisi ruang kosong di antara napas. Setiap getaran membawa pesan yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata, namun terasa nyata bagi mereka yang mau membuka hati. Dalam kondisi tertentu, zikir ini mampu menghadirkan pengalaman di mana waktu dan ruang kehilangan makna, dan setiap detik menjadi portal menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan dan eksistensi. Hening juga memaksa jiwa menghadapi bayangan yang sering disembunyikan. Ketakutan, kesedihan, dan keraguan muncul satu persatu, bukan untuk menakuti, tetapi untuk dibersihkan dan diangkat oleh cahaya zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi medium yang menyalurkan energi penyembuhan halus, mengajarkan bahwa cahaya tidak selalu datang sebagai kilau terang, tetapi sebagai getaran lembut yang menembus kegelapan batin. Di sini, keheningan menjadi guru yang membimbing, menuntun manusia pada pemahaman bahwa setiap kesunyian memiliki makna dan setiap getaran membawa rahasia tersembunyi. Selain itu, hening membuka ruang bagi intuisi dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jiwa mulai merasakan interkoneksi dengan alam semesta, memahami bahwa setiap peristiwa, setiap napas, dan setiap detik adalah bagian dari satu aliran kehidupan yang lebih besar. Dalam momen ini, zikir bukan lagi sekadar pengucapan lisan, melainkan pengalaman langsung dari kehadiran ilahi yang membimbing, menenangkan, dan sekaligus mengguncang persepsi manusia tentang dunia. Hening yang sejati mengungkapkan bahwa realitas yang tampak hanyalah permukaan, sementara hakikat tersembunyi menunggu untuk ditemukan. Akhirnya, bab ini menegaskan satu kebenaran yang jarang disadari. Keheningan adalah pintu gerbang menuju rahasia yang lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh akal. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi kunci yang hanya bisa bekerja bagi mereka yang berani hadir sepenuhnya, menghadapi kesunyian, dan membuka hati tanpa syarat. Dan bagi mereka yang mau menempuh jalan ini, setiap detik hening menjadi pengalaman mistis yang menghubungkan manusia dengan inti keberadaan, mengungkap rahasia ilahi, dan menunjukkan bahwa kehidupan sejati ada di ruang antara detik, di hening yang mampu menembus seluruh lapisan batin. Bab 9, menemukan ruang di mana jiwa menyatu. Ada ruang yang jarang bisa dirasakan, tempat di mana jiwa mulai menyatu dengan energi ilahi, dan di sanalah Ya Hayyu Ya Qayyum menuntun setiap pengucapan menjadi pengalaman yang hidup. Ruang ini bukan ruang fisik, melainkan dimensi batin yang terbuka ketika kesadaran berhenti mencari dan mulai menerima. Di momen itu, setiap getaran zikir bukan lagi kata, tetapi denyut kehidupan yang mengalir melalui seluruh keberadaan, membuka persepsi bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi dan tak terbatas. Menyatu dengan jiwa berarti membiarkan energi ilahi menembus setiap lapisan diri, dari kesadaran paling kasar hingga inti terdalam batin. Saat zikir diucapkan dengan penuh kesadaran, tubuh menjadi instrumen halus bagi getaran yang menembus ruang batin, menghadirkan sensasi yang lembut namun kuat. Ada rasa hangat yang merambat dari pusat dada, ada getaran di tulang belakang, dan ada ketenangan yang melingkupi seluruh tubuh. Pengalaman ini mengingatkan bahwa hakikat manusia bukan hanya jasad atau pikiran, tetapi gelombang energi yang bisa selaras dengan kehendak ilahi ketika jiwa hadir sepenuhnya. Ruang ini juga menghadirkan pengertian baru tentang keterhubungan antara segala sesuatu.
Jiwa merasakan interkoneksi yang tak terlihat antara dirinya dengan alam semesta, antara manusia dengan ciptaan lain, dan antara diri sendiri dengan Yang Maha Hidup. Setiap napas yang mengiringi zikir menjadi jembatan energi yang mengalir, menyatukan pengalaman duniawi dengan dimensi spiritual. Dalam keadaan ini, setiap pengucapan Ya Hayyu Ya Qayyum tidak lagi sekadar ritual, tetapi transformasi batin yang memurnikan, menyembuhkan, dan membuka mata batin pada realitas yang tersembunyi. Namun menemukan ruang ini bukan tanpa tantangan. Dalam perjalanan menyelami kedalaman jiwa, bayangan batin yang tersembunyi muncul, ketakutan, kecemasan, rasa ragu, dan kepedihan lama yang selama ini terpendam. Zikir menjadi cahaya lembut yang menuntun melalui kegelapan. Bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk mengungkap makna di balik setiap bayangan. Hanya mereka yang berani menghadapi ruang batin yang penuh misteri dan menerima setiap sensasi yang muncul, dapat merasakan kesatuan jiwa dengan energi ilahi secara nyata. Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa pengalaman sejati Ya Hayyu Ya Qayyum terjadi di ruang di mana jiwa berani hadir tanpa penghalang. Energi ilahi memilih mereka yang tulus, hadir, dan berani menapaki keheningan yang menakutkan sekaligus menenangkan. Di ruang ini, setiap detik menjadi saksi bagi penyatuan manusia dengan keberadaan ilahi, membuka kesadaran bahwa kehidupan tidak hanya tentang yang terlihat, tetapi tentang resonansi yang menembus seluruh lapisan batin, menghadirkan kedamaian dan pemahaman yang melampaui logika manusia. Bab 10. Mengalir bersama cahaya abadi. Di puncak perjalanan ini, jiwa yang hadir sepenuhnya mulai merasakan bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekadar lafaz, tetapi arus kehidupan yang mengalir melalui setiap napas, setiap sel, dan setiap detik kesadaran. Arus ini membawa manusia keluar dari persepsi dunia yang sempit, menembus batas antara realitas fana dan keberadaan yang abadi. Saat jiwa menyerahkan diri pada getaran ilahi, setiap kata yang diucapkan menjadi resonansi yang membimbing, menyelaraskan eksistensi dengan cahaya yang tak pernah padam, menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat hidup dan keberadaan. Energi yang muncul di titik puncak ini terasa begitu nyata, namun tetap halus, seperti bisikan angin yang menembus seluruh tubuh, memurnikan pikiran dan menenangkan hati. Setiap pengulangan zikir bukan sekadar suara, melainkan aliran cahaya yang menyingkap lapisan terdalam batin. Jiwa mulai menyadari bahwa keberadaan manusia tidak terpisah dari ilahi. Sebaliknya, manusia adalah medium di mana cahaya abadi itu beresonansi. Sensasi ini mengajarkan bahwa kehidupan yang sejati adalah pengalaman hadir penuh, menerima, dan menyatu dengan energi yang lebih tinggi dari yang bisa dijangkau oleh logika atau persepsi biasa. Di puncak pengalaman ini, ketakutan dan keraguan yang dulu menghambat mulai larut. Zikir membuka pintu bagi kesadaran baru yang menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung. Jiwa merasakan kehadiran ilahi bukan hanya di sekitar, tetapi di dalam setiap atom diri sendiri, di dalam setiap detak jantung, dan di dalam setiap napas yang diiringi zikir. Energi yang mengalir tidak menuntut, tetapi memanggil dengan lembut, mengingatkan manusia akan kebesaran yang tersembunyi di balik kesunyian, dan ketenangan yang lahir dari menyadari bahwa hidup lebih besar dari ego dan keterbatasan manusiawi. Klimaks spiritual ini mengungkapkan bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum adalah rahasia yang hadir hanya bagi jiwa yang siap. Bukan untuk semua orang, bukan untuk yang sekadar ingin merasakan sensasi, tetapi bagi mereka yang berani menapaki keheningan, menghadapi bayangan batin, dan membuka diri untuk menyatu dengan cahaya abadi. Di momen itu, pengalaman zikir berubah menjadi perjalanan transformasi, di mana energi ilahi menembus lapisan terdalam, membuka mata batin, dan menghadirkan kesadaran bahwa hidup adalah resonansi antara jiwa manusia dan keberadaan yang tak terbatas. Akhirnya, bab ini menutup perjalanan dengan satu pesan yang mendalam. Rahasia Ya Hayyu Ya Qayyum bukan ditemukan di dunia luar, melainkan di dalam diri yang berani hadir sepenuhnya.
di dalam keheningan yang menembus lapisan kesadaran, dan di dalam getaran yang menghubungkan manusia dengan cahaya abadi. Setiap napas, setiap pengucapan, dan setiap detik kesadaran adalah undangan untuk menyelami pengalaman mistis yang menenangkan sekaligus mengguncang. Dan bagi mereka yang menerima, zikir ini menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi, membuka rahasia ilahi, dan menegaskan bahwa hidup sejati adalah tentang menyatu dengan gelombang cahaya yang abadi, tak terbatas, dan selamanya mengalir. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Semoga setiap detik yang Anda habiskan bersama zikir Ya Hayyu Ya Qayyum membawa ketenangan, membuka hati, dan menyalakan cahaya dalam jiwa Anda. Ingatlah, rahasia ilahi selalu hadir bagi jiwa yang tulus dan siap menerima. Sebelum kita mengakhiri, mari kita panjatkan doa singkat bersama. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan cahaya-Mu, kuatkan jiwa kami dalam ketaatan-Mu, dan tuntunlah langkah kami agar selalu dekat dengan rahmat-Mu. Amin. Jika video ini memberi manfaat dan inspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar pengalaman atau perasaan Anda. Bersama, kita bisa membangun komunitas pencari cahaya yang saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.